Saat ini saya sudah bersama owner dari Tawakal Farm. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya dengan Herdi. Dengan Bapak Herdi ya, Pak ya? Dengan owner dari Tawakal Farm ya, Pak ya? Ya, ownernya ada 3 orang lah intinya. Ah, Gitu ya, saya salah satunya. dan Bapak salah satunya, Pak ya? Pak, nanya-nanya sedikit ya, Pak ya? Kalau Tawakal Farm itu dibentuknya sejak kapan itu, Pak? Kalau tawakalnya sendiri sih umurnya udah 25 tahunan ya. Oh, udah 25 tahun ya, Pak ya? 25 tahunan. Gitu, cuman kalau yang sekarang ini kita baru pindah lokasi aja. Gitu. Berpindah lokasi yang sebelumnya itu di mana, Pak? Sebelumnya di Cimande, Heeh. nggak jauh juga dari sini. Sekarang pindah di Caringin, di Pasir Muncang namanya. Caringin di Pasir Muncang, Pak ya? Namun lokasinya nggak terlalu Nggak jauh dari. terlalu jauh sih, paling beda 3 kilo ya. Itu apa yang membuat Bapak untuk memutuskan pindah lokasi? Kalau pindah itu ya utamanya sih gara-gara yang lama itu kan udah jadi lokasi pemukiman penduduk udah padat Oh ya, itu, jadi sedikit banyak ya kalau ternaknya lagi banyak tuh mengganggu juga gitu, mengganggu warga lah istilahnya, mungkin dari bau atau apa kan. Warga agak keganggu, akhirnya kebetulan kita dapat tanah di Pasir Muncang, ya makanya kita pindah gitu. jadi buat pelanggan-pelanggan setia Tawakal Farm sejak 20 tahun apa ya? Iya 25 tahun. 25 tahun apa ya, yang awalnya tahunya itu ada di daerah Cimande, sekarang sudah direlokasi ke Pasir Muncang. Pasir Muncang apa ya? Atau nanti alamat lengkapnya nanti biar kita tulis di deskripsinya aja, Pak ya. Nah Pak, untuk di Tawakal Farm sendiri, Pak, kayaknya kan lebih dominan tuh sapi-sapi jumbo ya, Pak ya. Iya. Apa sih yang membuat Bapak untuk memprioritaskan sapi-sapi jumbo? Untuk sapi jumbo pertama nih kan dengan relokasi ini kan baru dari bulan Februari ya. Itu baru 1 kandang yang jadi. Itu kapasitas cuman 20 ekor. Karena keterbatasan waktu di Idul Adha kan bulan Juli udah Idul Adha. Maka ya udah kita pilih tuh sapi yang susah dulu nih nyarinya nih. Gitu. Jadi kan kalau jumbo itu kan nggak gampang nemu, istilahnya dari 500 kilo ke atas tuh lebih susah lah nyarinya itu, apalagi yang udah 1 ton. Itu pun juga kita cuma punya 1 ton ya sekitar 4 ekor doang untuk periode ini ya, dibanding yang tahun lalu atau masih pernah berkunjung kan kandang yang di atas itu hampir ada 12 ekor yang besar-besar, yang 1 tonan gitu kan. Kalau sekarang ya mungkin beragam lah, minimal banget sekarang 500 kilo, cuman banyaknya tuh di 700, 800 itu, sisanya yang di setonan. Sisanya 1 ton ya untuk saat Karena ini. sekarang kan lagi ada pembangunan kandang kedua Mas yang di bawah tadi tuh, Oh iya, itu kapasitas 110 ekor. 110 ekor. Ya kalau itu sih nanti mepet-mepet, untuk sapi-sapi yang 500 kilo ke bawah sih istilahnya saya tinggal telepon juga kandangnya penuh gitu. Oh, jadi untuk tahun ini hanya menyediakan sapi-sapi yang bobot 1 ton itu sekitar 4 ekor ya, Pak ya? Yang seton cuma ada 4 tahun ini. Ada 4 ekor ya, karena Dibanding tahun lalu ada banyak ya. Ya cuman kemarin tuh saya ke Jawa tuh nyari seton tuh ada sih, ada ya, cuman harganya udah ampun nggak masuk akal juga gitu. Sedangkan kan kita ini kan bukan sapi kontes. iya. Itu. Jadi sekarang nih apa-apa sejak ada kontes ya harga udah nggak keruan gitu. Di samping itu juga karena ada keterbatasan waktu, kendala relokasi ya, Pak ya. Gitu. Jadi karena kan kandang tuh ready-nya Februari, berarti kan nggak nyampe 5 bulan tuh udah harus panen. Akhirnya udah saya beli memang yang udah besar gitu. Berarti keterbatasan waktu yang mepet untuk Waktu yang mepet juga. apa namanya, buat menggemukkan untuk sampai 1 ton itu lumayan Biasa sih sulit ya, Pak ya. untuk pemeliharaan 1 ton itu kan saya minimal piara 8 bulan tuh minimal ya. Idealnya sih 10 bulan. Jadi nggak terlalu rumit ya, Pak ya. Waktunya panjang karena gini, sapi pada saat bobotnya nyampe ke 900 itu untuk menembus seton tuh ya ada aja problemnya, entah kakinya gak kuat, terus nafsu makannya menurun, belum kalau dia udah birahi kayak gitu kan.
Nah itu yang menghindari itu biasanya kita pelihara lebih panjang, bobot dari 700-800 kilo itu untuk pelihara 10 bulan tuh untuk setahun tuh aman. 1 ton Ya aman. di luar faktor kendala di sapinya sendiri ya. Kalau hanya dari pakan harusnya masuk gitu. Nah Pak, Bapak kan biasa itu ready sapi 1 ton itu sampai di atas 10 ekor ya Pak ya? Iya. Di atas 10 ekor. Nah untuk pemilihannya itu bagaimana sih Pak? Karena kan yang kita tahu kan nggak semua sapi bisa sampai 1 ton ya Pak ya? Nah kenapa Bapak bisa dapat lumayan banyak lah yang ukuran bobot besar itu? Ya tentunya pengalaman ya. Jadi kan kayak Pak Haji Benyamin ya, salah satu rekan kita juga kan di usaha ternak ini udah sesepuh lah istilahnya ya. Jadi pemilihan jenis bibit sapi dan tipe-tipe sapi itu udah istilahnya udah hafal lah ya. Bentuk-bentuk kaki itu, postur tubuh itu itu menentukan sekali gitu untuk mencapai 1 ton. Di luar pakan ya, walaupun pakannya sama, banyaknya sama, ya belum tentu hasilnya sama gitu kan. Itu di samping perawatannya kayak pengobatan rutinnya apa juga harus selalu siap gitu. Berarti punya kriteria sendiri Kriteria Pak ya? sendiri ada yang dari postur misalnya panjang, tinggi gitu kan, itu larinya ke limosin, simental gitu. Kalau hanya ngejar tinggi mungkin larinya ke PO, tapi PO itu udah di 800 itu ya lambat gitu pertumbuhannya. Iya. PO bisa seton itu ya udah istimewa memang. Gitu. Ya gampang-gampang susah lah dibanding miara PO, lebih gampang miara simental limosin. Lebih gampang miara simental dan limosin Untuk Pak ya? pertumbuhan bobotnya ya. Gitu karena ADG-nya PO agak-agak lambat gitu. Nah, bicara tentang ADG Pak, kalau untuk di Tawakal Farm sendiri itu biasanya itu ADG-nya berapa Pak? Per harinya? Kita sih sebenarnya target itu 0,8 sekilo aja udah bagus banget. 0,8 sampai sekilo ya Pak ya? 0,8 sampai sekilo. Kita pernah nyoba nimbang gitu ya per minggu itu ADG-nya. Memang kendalanya gini, sapi itu kalau dari 500 untuk jadi 800 itu mungkin nggak nyampe 3 bulan saya bisa ngejar. Itu. Nah, yang berat itu dari 800 ke 1 ton. Jadi 800 ke 1 ton. Mulai tuh kendala muncul, kakinya nggak kuat, mulai bengkak, ada yang ya karena kadang pertumbuhannya terlalu cepat juga. Sapinya mungkin umurnya masih muda tapi bobotnya udah Tulangnya belum siap ya Pak ya? tulangnya belum siap. Gitu. Memang kalau untuk penggemukan sih kalau orang mau ideal dari 500 ke 800 itu lebih jangka waktunya lebih singkat gitu. Padahal naiknya 300 nih, tapi kita kejar di 3-4 bulan tuh kadang bisa gitu kan. Dibanding harus dari 800 ke seton itu. Mungkin 6 bulan juga belum tentu sukses semua. Dari misalnya dari 10 ekor, mungkin yang berhasil cuma 5 ekor, 6 ekor kadang. Karena nggak semua bisa. Nggak semuanya bisa Nggak semua memenuhi kriteria seperti itu. Makanya kalau sapi 1 ton tuh mahal, saya rasa sih wajar ya. Karena pemeliharaannya sulit juga ya Pak ya? Kecuali memang bibitnya memang F1 atau apa gitu ya yang bener-bener unggulan, nah itu oke. Tapi kalau kayak saya pribadi kan saya juga belanjanya kan dari pasar istilahnya, dari peternak-peternak rumahan juga kita nyari gitu kan. Gitu. Dan Pak, kalau untuk sapi yang tadi Bapak bilang nih Pak, sapi 1 ton kan pemeliharaannya sulit nih Pak ya. Nah, apa sih langkah Bapak untuk menghadapi itu semua Pak? Untuk maksudnya kendala di kaki lah, kendala di birahinya lah, itu kan mempengaruhi pertumbuhannya Pak ya. Nah, maksudnya penanganannya gimana? Bentuk kandang. Bentuk kandang pengaruh, jadi dia istilahnya harus soliter ya sendiri gitu. Jadi nggak bisa, kalau kayak di domba tuh istilahnya sistem baterai, jadi per kotak tuh 1, nggak bisa terlalu dekat, nggak bisa itu kan kandang tuh jaraknya 1,5 meter antara sebelahan, paling dia bisa ngadu-ngadu kepala doang gitu kan, bodinya pun disekat gitu, paling dari bentuk kandang pengaruh. Terus tempat pakan itu kita udah pernah coba juga, pakan itu kita masing-masing 1 kotak nih, sekat 1 kotak sekat. Nah itu ada bagusnya, porsinya fix buat dia gitu. Cuman ada beberapa sapi tuh yang ngerasa ini makanannya dia, jadi
nggak ada yang ganggu gitu kan. Jadi dia mau makan kapan aja nyantai pun selalu ada di situ. Itu pemikiran saya ya. Jadi nah setelah katanya saya bongkar gitu, terutama untuk kandang baru ini ya kita rubah di los aja gitu. Sapi yang ini yang sebelahnya makannya kenceng nih, otomatis dia terangsang untuk ikutan juga gitu. Karena sama-sama kalau nggak nafsu ya. kepala yang sebelah ini mulai ngelirik nyomotin makanannya dia. Nah itu rupanya ada pengaruhnya juga pengaruh gitu. juga ya. Jadi sapi itu berlomba makan. Pagi-pagi tuh saya tadi nggak sempat lihat sih ya. Kalau sempat datangnya jam 8-an tuh emang benar-benar lagi ditaruh tuh makan. Itu ya udah lagi pada lomba tuh. Lagi pada. Buru-buruan tuh makan ampas tahunya. Dan kalau untuk ini Pak, kesehatan si sapinya sendiri Kalau Pak, kesehatan saya sih di kandang ada dokter yang rutin tuh ada cek. dokter. Gitu. Mungkin diutamakan yang 1 ton ya Pak ya? Sebenarnya sama aja sih ya. Sama aja ya? Sama aja. Kalau untuk kesehatan tuh Kesehatan perlakuannya kan, sama ya? kita lihat fisik aja. Hmm. Kadang kalau dia susah bangun kenapa kok? Pasti kan ada kendala itu aja. Ya mungkin kan memang sapinya nggak bisa ngomong, tapi kan dari perilakunya dia memberitahu kita nih dia nggak nyaman gitu kan. Itu di luar penyakit fisik, biasanya kan penyakit dalam yang kita nggak bisa deteksi itu kadang penyakit dalam. Ya paling itu pada saat dia mulai susah bangun, terus kadang kalau berdirinya udah geter, nah itu berarti kan dia udah nggak kuat menopang bobot badannya sendiri gitu kan. Seperti itu. Berarti untungnya langsung ada dokter yang selalu Kalau dokter standby sih ya? ada dokter siap kontrol ya, rutin tuh ada. Nah Pak, untuk langkah-langkahnya nih Pak, kalau untuk sapi utamanya sapi jumbo nih Pak, Iya. pada saat datang ke kandang itu langkahnya seperti apa Pak? Tentunya kandang ini harus yang senyaman mungkin, harus pakai karpet, gitu kan, ada karpet sapinya, jadi supaya dia tuh nggak langsung kena ke semen, itu. Terus memang kendala juga karpet itu juga untuk sapi yang besar di atas 800 itu umur pemakaiannya itu juga pendek, biasa sih nggak nyampe setahun hancur. Oh berarti karpet itu sangat berpengaruh ya Pak? Karpet berpengaruh, jadi kukunya dia juga enggak. Kalau kita miara sapi langsung ke tanah tuh biasanya kukunya tuh numbuhnya panjang tuh. Itu nggak rapi, itu dia bersih juga. Dimandiin juga kandang selalu bersih lagi kan di semen kan. Itu minimal kandangnya pun harus nyaman. Gitu. Kalau mengenai material bangunan harus bagus atau itu nomor sekian lah. Yang penting sirkulasi udara bagus, pencahayaan bagus. Gitu. Karena kan sapi itu bisa dibilang dia akan stay di situ berbulan-bulan. Iya. Ya kan, nggak selain ditimbang dia nggak keluar. Gitu. Oh, jadi itu juga bisa jadi tips juga ya Pak ya? Iya. Buat teman-teman Memang yang kalau bisa ya jangan dipindah-pindah ya. jangan dipindah-pindah. Ya, Pak ya? Karena dia kalau udah nyaman sama sebelahnya juga jangan ditukar-tukar gitu. Oh itu sangat berpengaruh ya Pak ya? Pengaruh. Tempat itu benar-benar harus benar-benar ya itu Ya, aja dia gitu. udah nyaman itu rumahnya, udah jangan kita hari ini pindah di pojok, hari ini gini, jangan. Itu Gitu. Kecuali memang dari awal dia sama sebelahnya ini nggak akur, oke lah kita cari partner sebelahnya yang lebih bisa bikin dia lebih tenang tuh oke gitu. Tapi kalau bisa memang kalau untuk sapi besarnya harus ada sekat gitu, harus terpisah. berarti berpengaruh ke pakannya juga ya Pak ya? Pakan ya tentunya pengaruh pakan. Gitu, nafsu makan apa ya? Karena dia Kalau harus nggak adaptasi nafsu makan, lagi ya. ya kan kita lihat, kok hari ini makannya bagus, besok enggak, kenapa nih gitu kan? Paling ya kadang kita ya suntik vitamin dulu terutama gitu kan. Gitu. Kalau untuk pemberian vitaminnya itu Pak per berapa bulan? Vitamin sih begitu sapi dari datang itu saya utamain itu cokok cacing. Cokok cacing terus suntik parasit gitu, karena kan kita nggak tahu sapi di luaran ini kadang kan ya gitu miaranya kandangnya seadanya di tanah langsung, nggak ada karpet, nggak di floor apa gitu. Biasa kita langsung utama sih cokok cacing dan parasit dulu. Gitu, nanti kalau ada nafsu makan apa ya kita tambahan vitamin ya perlu juga. Gitu. Jadi kalau untuk di Tawakal Farm sendiri kesehatan sudah benar-benar terjaga
Sehingga untuk customer yang membutuhkan hewan kurban nggak perlu khawatir ya Pak ya. Ya kita udah melakukan yang terbaik lah kan untuk kesehatannya, karena kan apalagi ini buat kurban yang dikonsumsi umat muslim gitu ya, secara langsung kita juga pengen ngasih sapi yang terbaik juga gitu kan. Karena kenapa banyak langganan yang tetap setia istilahnya, kan kita berusaha selalu memberikan Kualitas yang terbaik ya. kualitas hewan yang terbaik ya, minimal pokoknya sapi tidak ada cacat fisik gitu kan, sapi sehat, bebas dari penyakit cacing pita, cacing hati terutama kayak gitu ya. Kita nggak mau juga begitu sapi dipotong, ada cacing pitanya, cacing hatinya kayak gitu kan. Nama Tawakal Farm juga kan jadi pertaruhan gitu kan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang butuhkan hewan kurban bisa langsung datang ke kandang ya Pak ya. Iya, silakan. Nanti untuk alamat biar saya taruh Kalau di Google Map cari aja New Tawakal Farm, itu langsung muncul. langsung muncul ya Pak ya. Langsung muncul New Tawakal Farm di Google Map, atau nanti lebih enaknya lagi bisa biar saya cari saya tulis di deskripsi ya Pak ya. Oke. Jadi untuk kesehatan hewan di Tawakal Farm sendiri sudah terjamin karena ada dokter yang rutin Iya, untuk dan dari Dinas Peternakan Bogor juga rutin melakukan kunjungan sih. melakukan kunjungan ya Pak ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan lagi untuk teman-teman yang membutuhkan hewan kurban, bisa langsung datang ke Tawakal Farm. Baiklah teman-teman, sekian liputan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.